Sehingga orang-orang ini pada sangat-sangat khawatir jika ternyata pernikahan mereka ini hanya akan seumur jagung. Betulkah itu? Kalau saya boleh katakan dengan sesingkat ini, maka akan sangat-sangat berbahaya. Apalagi mengingat cowok ini juga membaca komenan dan juga. Tapi jika ternyata mereka keliru menghadapi apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan, perpisahan saya pikir bukan sesuatu yang mustahil. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Larissa Chow akhirnya menikah dengan seorang pengusaha bernama Ikram Rosadi. Betulkah Larissa Chow sudah move on atau melupakan kisahnya bersama dengan Alvin Faiz? Akankah dia lepas dari bayang-bayangnya? Dan kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Pada 3 September kemarin diumumkan pernikahan antara Larissa Chow dan Ikram Rosadi, seorang pengusaha yang menggegerkan para netizen karena mereka ini itu baru sekali, ya kalau dilihat tuh go public, dan fotonya ini baru sedikit, sehingga orang-orang ini pada sangat-sangat khawatir jika ternyata pernikahan mereka ini hanya akan seumur jagung. Betulkah itu? Kalau saya boleh katakan ada kemungkinan besar menuju ke arah sana. Karena dengan adanya ta'aruf, saya tidak menyalahkan ta'arufnya, tapi generasi sekarang itu kan anak-anaknya ini kan main sosmed ya, dan mereka ini sangat dipengaruhi oleh budaya dan teman-teman di sekitar mereka. Maka saya sangat khawatir jika ternyata ta'arufnya kurang panjang. Itu saja. Dengan sesingkat ini, maka akan sangat-sangat berbahaya. Apalagi mengingat cowok ini juga membaca komenan dan juga bagaimana interaksinya dengan para pendukungnya, akan sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, dan kurang lamanya mereka melakukan ta'aruf ini tadi yang membuat kalau saya sih agak sangsi. Tapi betulkah? Yuk kita akan lihat ke kartu-kartu yang lainnya. Tampaknya PDKT-nya ini sangat singkat, dan mungkin karena luka hati di masa lalu, Larissa Chow ini menganggap kalau Ikram ini adalah seseorang atau sosok yang dia yakin akan bisa menggantikan sosok Alvin Faiz yang pernah hadir dalam hidupnya dan mengecewakan dia dan anaknya. Tapi kembali lagi di sini, memiliki hubungan asmara hanya karena ingin melupakan masa lalu, sebenarnya ini sesuatu yang lebih banyak buruk daripada baiknya. Saya kira ini terlalu singkat untuk saling mengenal dan perlu waktu lebih lama lagi. Apalagi mengingat bahwa hubungan yang kemarin sepertinya masih meninggalkan rasa kekecewaan yang akan sulit untuk terhapus begitu saja. Maka standar dari Larissa Chow ini pasti akan tinggi, bukan permasalahan materi. Dan sosok Ikram Rosadi ini yang ya kalau menurut saya sebagai seorang laki-laki ditakutkan tidak benar-benar memikirkan dan juga membanding-bandingkan dengan kesempatan bersama dengan wanita-wanita yang lain. Ketakutan akan dugaan terbutakan dengan popularitas akan bisa membuat dia bisa jadi melakukan pilihan yang sulit. Saya tidak mendoakan, tetapi harapan saya mereka benar-benar sudah melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak pernah lihat dan kita yang salah menyangkanya. Dan karena ini semua terburu-buru yang ditakutkan, ini belum adanya move on, sehingga hal-hal yang akan terjadi ke depan ini, jika terjadi perselisihan akan sulit untuk bisa langsung diredam, dan ditakutkan malah akan terjadi sebuah pertengkaran dan satu masalah karena mereka berdua yang belum cukup untuk saling mengenal satu dan yang lainnya. Harapan saya ini semua tidak terjadi dan segera menemukan buah cara untuk mereka ini saling mengenal satu dan yang lain sebelum ya mereka menyadari bahwa waktu kenalan mereka ini terlalu singkat. Dan permasalahan dengan Alvin Faiz yang belum selesai dan terus bertahan di situ, ini sepertinya juga dipengaruhi oleh cuitan netizen yang mengatakan bahwa ya Alvin Faiz ini masih ada di balik ini semua. Ini adalah sebuah dugaan yang kalau menurut saya terlalu konspiratif, tapi di antara anak-anak muda ini kan bisa saja karena tongkrongannya sama, ini tidak akan buat mereka ini move on dan malah menjadikan apapun yang dilakukan saat ini tidak bisa untuk benar-benar membuat mereka melupakan masa lalu dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Sehingga tampaknya permasalahannya bukan datang dari pihak sang suami, tapi dari masa lalu Larissa Chow yang belum selesai. Walaupun Alvin Faiz di sini itu membantah apa yang tadinya dikatakan dan menampik tudingan tersebut, maka dari kartu ini bisa saja ada orang lain yang berusaha untuk menjatuhkan Larissa Chow dan menjadikan mantan suaminya Alvin Faiz ini sebagai kambing hitamnya. Sedangkan selama ini sosok tersebut ini belum terungkap, dan saat itu belum terjadi, kemungkinan perseteruan antara Larissa Chow dan Alvin Faiz ini akan terus terjadi. Inilah yang kalau kita takutkan mengganggu hubungan pernikahannya yang sekarang. Dan maka dari itu seharusnya dia mencoba untuk menyelesaikan terlebih dahulu, melihat masa depan ini sebagai sesuatu yang sudah terlepas dari ini semua, dan baru melakukan pernikahan. Maka dari hal itu tadi, untuk kalian semua yang mungkin karena berpikir sang laki-laki ini akan berubah pikiran atau ini harus dilakukan secara cepat, ambil waktu kalian dan pikirkan baik-baik. Ini adalah pilihan yang tidak akan mungkin kalian bisa anulir. Jika kalian salah memilih, maka apa yang terjadi antara Alvin Faiz dan Larissa Chow akan terjadi pada kalian. Tapi jika ternyata kalian memilih dengan baik, paling tidak hal-hal yang nanti berpotensi untuk buruk itu akan bisa di
diantisipasi dan diusahakan untuk tidak terjadi. Dan untuk itu salah satunya adalah dengan kalian bisa menelpon saya untuk kita mencoba lihat melalui kartu-kartu saya. Kira-kira siapa jodoh kalian yang kalian akan pilih dan jadikan satu-satunya orang yang akan menemani kalian sampai akhir hayat kalian nanti. Dan untuk suaminya, Ikram ini kayaknya jangan untuk membaca komen-komen dari netizen, pisahkan ini semua dan cobalah untuk mengerti bahwa ini adalah perseteruan yang memang belum akan usai dalam waktu yang singkat, dan kalau mereka mau untuk segera move on dari ini semua, segera memiliki anak antara mereka berdua. Sehingga jika ini terjadi, mereka akan lebih fokus dan bisa melupakan hal yang terjadi di masa lalu dengan lebih mudah lagi. Dan dari sini seharusnya rumah tangganya akan baik-baik saja, walaupun mungkin akan ada banyak hal yang akan mengganggu, tapi ini semua tidak akan terjadi jika ternyata Larissa Chow belum bisa melepaskan dirinya dan move on dari masa lalunya. Dan untuk itu, Ikram ini harus benar-benar memiliki kesabaran yang ekstra, memiliki kecerdasan untuk bisa mengelola ini semua, dan mengetahui bahwa saat dia menikahi Larissa, itu termasuk paket permasalahan yang pernah terjadi dalam kehidupan masa lalunya. Dan untuk itu mungkin di awal-awal, Ikram ini harus merasakan sakit hati untuk kebahagiaan yang akan dia reguk nanti. Tapi sebelum itu, kemungkinan untuk berpisah ini akan terus menghantui. Dan permasalahan karena mereka belum saling mengenal ini sangat mungkin untuk terjadi dalam waktu dekat nanti. Mungkin sekarang masih dalam fase bulan madu, tetapi masa lalu yang menghantui ini sangat mungkin untuk tiba-tiba hadir dan merusak bulan madu itu tadi. Maka pastikan hati-hati dan fokus kepada pasangan kalian saja. Dan jika fase kritis ini terlewati, maka sebenarnya saya katakan bahwa menikah dengan Ikram ini adalah pernikahan yang terakhir yang bisa mereka berdua ini nanti akan lakukan. Rumah tangga mereka akan harmonis dan langgeng bersama dengan anak yang Larissa bawa dari pernikahan bersama Alvin. Tapi jika ternyata mereka keliru menghadapi apa yang terjadi dalam beberapa bulan ke depan, perpisahan saya pikir bukan sesuatu yang mustahil. Dan kita berharap mereka harusnya saling menyadari bahwa waktu untuk mengenal satu sama lain yang kurang inilah yang harus ditambahkan. Komunikasi di antara mereka yang harus diintenskan, dan kesibukan apapun mungkin harus dikesampingkan. Dan ingat, memiliki anak sesegera mungkin akan menyelamatkan rumah tangga mereka dari kehancuran ini. Ingat juga untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensi kalian dan sampai jumpa di konten yang lainnya. Salam untuk keluarga kalian.